Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini sahabat Bapak Ibu? Haleluya, bisa dilewati ya sahabat Bapak Ibu, amin. Ini chapter message hari ini Senin 5 September 2022 berjudul Tuhan Yesus Sanggup. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini terdapat dalam Matius 8 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Sahabat Bapak Ibu, jangan pernah meragukan Tuhan. Ayat Alkitab yang barusan kita dengar dapat menyadarkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah tidak diragukan lagi. Saat orang yang sakit kusta dengan keberanian datang kepada Yesus, orang kusta ini sujud menyembah Yesus dan dengan penuh kebersalahannya dia memberikan penawaran bahwa kalau Yesus mau, Yesus dapat mentahirkan seorang yang sakit kusta ini. Dan apa yang terjadi selanjutnya sahabat Bapak Ibu? Benar, Yesus tidak ragu mengulurkan tangannya dan menjamah orang tersebut yang sakit kusta, sehingga seketika juga orang yang sakit kusta itu tahir. Orang yang sakit kusta itu menerima mujizat. Setelah tahir pun orang yang sakit kusta ini dimintakan oleh Yesus agar tidak memberitahukan kepada siapapun, tetapi pergi untuk perlihatkan diri kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi banyak orang. Sahabat Bapak Ibu, perlu kita ketahui ya bahwa orang yang sakit kusta saat itu yakni orang-orang yang najis, disebut pendosa atau penyakit yang diakibatkan karena dirinya kedapatan berdosa atau ketularan berdosa. Dan orang yang sakit kusta harus mengucilkan dirinya dari masyarakat saat itu, karena saat itu tidak ada obat. Masyarakat juga takut, tidak mau untuk dekat-dekat dengan orang yang sakit kusta. Ya. Dan orang yang sakit kusta ini bisa menularkan sakitnya kepada orang lain. Kenajisannya bisa ditularkan kepada yang lain. Orang yang mendekati orang yang sakit kusta, maka orang-orang tersebut juga akan najis, sahabat Bapak Ibu. Nah, bila kita mendalami ayat-ayat Alkitab yang kita dengar barusan itu cukup panjang dan tidak cukup bila hanya dengan 3-5 menit ya. Tetapi ekstrak dari ayat Alkitab ini yakni Yesus sanggup menahirkan orang yang sakit kusta, sanggup mentahirkan orang yang sakit kusta. Untuk itu bagi kita saat ini yang juga mengalami sakit kusta secara rohani, di mana tidak mungkin kita akan ditahirkan dari semua dosa yang telah kita perbuat. Tidak mungkin kita akan mendapat pengampunan karena sudah terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Akibatnya kita justru jadi lebih jauh dari Tuhan. Ada pesan saat ini bagi kita sahabat Bapak Ibu, agar kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita memohon agar Tuhan dapat mentahirkan kita. Kalau saat itu Tuhan Yesus sanggup mentahirkan orang yang sakit kusta, maka Yesus yang sama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita saat ini juga sanggup mentahirkan kita dari segala masa lalu kita yang kelam, dari segala dosa kita yang mengikat kita selama ini, atau apapun yang telah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, sehingga selanjutnya kita mengambil komitmen untuk berjuang serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Demikian nih chapter message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.